Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lum'atus Sa'adah dari NIM 042 dari Pendidikan Informatika. Di sini saya membuat video yang membahas tentang pendidikan di Indonesia untuk memenuhi tugas asesmen multimedia edukasi. Dan saya akan membawakan materi tentang isu pendidikan atau masalah pendidikan di Indonesia. Indonesia terdiri dari 200.000 lebih sekolah, memiliki lebih dari 45 juta murid dan 2 juta guru. Tapi sayangnya kita juga salah satu negara memiliki performa paling rendah. Menurut PISA, Programmer for International Student Assessment, Indonesia ranking 62 dari 70 negara. Kita sangat ketinggalan jauh dikarenakan kualitas pendidikan di Indonesia sangat rendah. Saat kita membahas tentang pendidikan, pasti berkaitan dengan guru dan murid. Indonesia memiliki sedikit guru yang profesional di bidangnya, sehingga tidak memiliki performa yang maksimal dalam mengajar. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, pendidikan adalah suatu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya ialah bahwa pendidikan menuntut segala kekuatan, kodrat yang ada pada peserta didik, agar sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup yang setinggi-tingginya. Nah, dari situ Indonesia memiliki banyak masalah tentang pendidikan. Salah satunya di masa sekarang, masalah pendidikan yang kita temui adalah sulitnya jangkauan belajar melalui daring. Tetapi menurut saya, bukan itu inti pokok permasalahan yang seharusnya. Menurut saya, belajar itu bisa di mana saja dengan adanya atau tanpa guru. Di sekolah atau di rumah kita masih bisa belajar. Karena esensi belajar bukan untuk dinilai oleh guru, sekolah ataupun dosen di kampus. Kita belajar ya untuk mengetahui segala sesuatu hal. Dengan begitu kita bisa memiliki wawasan yang luas. Adapun masalah yang sering kita temui dari dulu hingga sekarang, yaitu menurut Neil deGrasse Tyson, sekolah mereward nilai atau IPK, tapi sayangnya kehidupan tidak mereward nilai atau IPK. Jadi bisa dibilang pernyataan tersebut, sekolah tidak efektif untuk kehidupan kita. Sebenarnya tujuan pendidikan itu apa sih? Tentu setiap orang berbeda-beda perspektif mengenai tujuan pendidikan. Menurut dari yang saya baca, tujuan pendidikan adalah untuk menyiapkan manusia agar siap dalam menjalani hidupnya. Pendidikan juga bisa membantu manusia supaya mempunyai skill untuk menjalani hidup. Masalahnya, apakah sekolah sudah berperan seperti itu? Neil deGrasse Tyson menyampaikan, sekolah yang ada belum bisa mencapai tujuan tersebut karena hal yang dihargai di sekolah adalah nilai tinggi. Sayangnya nilai tinggi di sekolah tidak menjamin bahwa kita bakalan siap menjalani hidup ke depannya. Ya, walaupun memang ada yang mengatakan nilai yang didapat di sekolah itu berkorelasi dengan kesuksesan kehidupan, tapi kebanyakan yang kita temui, orang yang tidak sekolah masih tetap bisa masuk ke dalam standar sukses. Contohnya Albert Einstein. Masalah berikutnya menurut Elon Musk, sekolah itu hanya menjelaskan apa, tapi bukan kenapa. Dan menurut Sir Ken Robinson, sekolah itu membunuh kreativitas muridnya. Dan masalah yang berikutnya, hal yang diajarkan di sekolah tidak relevan dengan hal yang dibutuhkan di kehidupan kita sehari-hari. Demikian materi yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.